Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak-anak Umi yang soleha, di kelas 4 ini, alhamdulillah pada hari ini kita ada materi mengenai keputrian. Materinya mengenai menstruasi atau mens. Ada yang tahu mens itu apa? Haid, betul. Ada yang tahu lagi yang lain? Haid atau menstruasi itu apa ya? Itu seperti halangan. Gitu, bagus. Nanti Umi jelaskan ya. Jadi menstruasi itu adalah keluarnya darah dari misfi. Itu yang atau vagina atau kepunyaan kita sebagai perempuan. Itu dikarenakan luluhnya dinding rahim atau tidak dibuahinya sel telur oleh sperma. Jadi keluarlah darah dari misfi kita ya. Anak-anakku, anak-anak soleh-soleha Umi, jadi dalam menstruasi itu ada siklus. Jadi siklus menstruasi itu selama 3 sampai 7 hari dalam 1 bulan, berarti antara 3 hari sampai 1 minggu kita akan mengalami pendarahan atau keluar darah dari misfi. Itu memang alami dari sananya. Coba Umi tanya, di sini ada yang sudah menstruasi belum? Belum. Nah, nanti kenapa Umi ajarkan? Karena nanti anak-anak akan mengalami namanya menstruasi pertama ya. Makanya inilah ilmu yang akan Umi berikan kepada anak-anak soleha Umi. Anak-anak soleha, nanti ketika anak-anak menstruasi akan ada yang dirasakan oleh anak-anak. Yang pertama perubahan fisik, seperti nanti kita akan merasa begah, merasa berat ya. Kemudian juga mood swing namanya. Mood swing itu gampang marah, gampang kesel. Juga ada yang dirasakan lemes, pusing. Itu tidak apa-apa, itu alami. Tapi tidak semua juga mengalami hal seperti itu. Itu pada orang-orang tertentu saja. Jadi kalaupun ada hal-hal yang dirasakan seperti itu, jangan takut. Itulah yang terjadi secara alamiah pada diri kita ketika sedang menstruasi. Anak-anak soleha Umi, ketika kita sedang haid atau menstruasi, ada ibadah yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Pertama, sholat wajib, sholat sunat, semua tidak boleh. Yang kedua adalah saum atau puasa, baik saum atau puasa wajib ataupun sunnah. Yang ketiga adalah tawaf ketika kita sedang berhaji atau berumroh, itu tidak boleh. Yang keempat itu ada namanya membaca Al-Quran, tapi itu ada 2 pendapat, yang satu boleh, yang satu tidak. Kalau untuk menghafal hafalan itu boleh, karena itu hanya kita ucapan dan dihafalkan untuk menjaga hafalan kita agar tidak cepat lupa atau hilang. Itu boleh, tidak apa-apa ya, anaknya untuk tujuan belajar. Anak-anakku, ada yang tahu ini namanya apa? Pembalut. Apa fungsinya? Fungsi pembalut ini adalah untuk menahan darah yang keluar dari misfi kita agar tidak bocor atau kemana-mana, ke rok, ke celana, ke baju. Makanya harus ditahan oleh namanya pembalut. Kalau ini pembalutnya yang bisa sekali pakai ketika kita sedang banyak-banyaknya keluar darah. Anak-anak soleha Umi, nanti ketika anak-anak telah selesai menstruasi ya, selama 7 atau 8 hari, anak-anak harus mandi besar, mandi junub atau mandi besar untuk mensucikan kembali diri kita. Itu caranya, kita mandi besar seperti biasa dengan berkeramas atau membasuhkan seluruh air ke dalam tubuh kita dengan doa sebagai berikut ya, dibacakan, yaitu nawaitu gusla lirofil hadasil akbari minal haidi lillahi ta'ala. Atau kalau anak-anak susah dalam bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Niatnya
niat saya membersihkan diri dari hadas besar haid karena Allah Ta'ala. Itulah yang harus kalian baca ketika membersihkan badan dari hadas besar haid atau menstruasi. Ketika anak-anak sudah haid berarti sudah dewasa. Anak-anak sudah bisa hamil. Makanya harus dijaga. Jangan sampai 1, berpacar-pacaran. 2, terbuka baju aurat. Ketiga, tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis. Kita harus menjaga diri karena ini semua anggota badan kalian ketika sudah haid berarti itu sudah sama dengan Umi, sudah sama dengan Bunda, sudah sama dengan Bu Salwa. Itu berarti sekarang sudah dewasa seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, itu pun berlaku sekali lagi, dosa pahala sudah berlaku. Ketika tidak sholat sama malaikat dicatat sebagai dosa. Kalau sekarang mungkin belum. Tapi ketika sudah haid pertama dicatat tidak sholat dosa, tidak puasa dosa, berbohong dosa. Tapi sebaliknya berpuasa pahala, sholat pahala. Itu malaikat sudah mencatat amal baik dan amal buruk. Makanya Umi sekarang mengingatkan kepada anak-anak nih sebentar lagi pasti ada haid yang pertama ya. Jaga diri, jaga anggota tubuh kita, organ tubuh kita secara baik-baik dan menjaga organ vital kita dengan sehat ya. Ingat kata Umi ya. Nah, anak-anakku ada yang tahu cara pakai pembalut? Tidak. Nah, sebelumnya Umi jelaskan dulu ya. Pembalut itu ada 3 jenis. 1, ini lihat, ini pembalut besar. Ya, ini ketika kita sedang haid banyak-banyaknya. Yang ini pembalut kecil, lihat pembalut kecil ketika kita sudah semakin sedikit darah yang keluar ya. Dan satu lagi pembalut kain, tapi Umi tidak bawa. Pembalut kain bisa dicuci seperti baju kita, nanti dijemur. Itu macam-macam pembalut. Nah, kita sekarang akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan pembalut. Kita buka, lihat anak-anak lihat. Nih, kita buka pembalutnya, lihat ya, dibuka seperti ini. Kebetulan Umi membawa pembalut yang bersayap. Nah, ini anggap saja ini adalah celana dalam ya. Ini dibuka plastiknya ya, dibuka. Setelah itu kita tempel, ini anggap celana dalam ya. Nih ditempel. Kemudian ini kan ada sayap, dibuka, lihat ya, ditempel ke pinggiran celana dalamnya. Seperti ini. Seperti ini anak-anak ya. Ini anggap celana dalam. Nanti setelah ini baru anak-anak memakaikan celananya, sehingga nanti darah yang masuk ke dalam pembalut ini akan tertahan di sini, tidak akan ke mana-mana, tidak akan ke rok, tidak akan ke baju, tidak akan ke kulit kita, sehingga aman, insya Allah ya. Sekarang kita praktik membersihkan pembalut ya. Nah, ini anggap saja pembalut yang di sini ada darah. Anggap saja ada darah ya. Nanti kita dibuka, diambil pembalutnya seperti ini. Kita biar seperti ini, kita buka kerannya. Kita kucurkan airnya hingga darahnya nanti jatuh. Ya, anggap jatuh sudah bersih. Nanti kita ini diremas. Ya, seperti ini ya, lihat. Sampai tidak ada darah lagi, sampai bersih. Sudah yakin tidak ada darahnya, kita tutup. Jangan lupa masukkan pembalut yang sudah bersih itu ke dalam plastik atau kor atau plastik seperti ini. Kemudian kita tali, lalu pembalut ini kita masukkan ke tempat sampah dalam keadaan sudah bersih dari darah ya. Jangan sampai pembalut ini masih ada darahnya, tidak boleh, karena darahnya harus sudah terbuang, harus sudah bersih. Karena kalau ada darahnya berarti nanti akan ada kuman-kuman atau bibit-bibit penyakit di sekitar kita.